Cristiano Ronaldo di Al Nassr cetak 101 gol. Produktivitas Ronaldo di Al Nassr tercermin dari 101 gol yang telah dicetak dalam 114 penampilannya. Statistik mengesankan tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan fisiknya masih luar biasa di usia yang kini senja. Sayangnya, pencapaian personal itu tidak sejalan dengan kesuksesan tim secara kolektif. Selama 2,5 musim, Al Nassr hanya mampu finish sebagai runner-up selama 2 kali dan sekali di posisi ketiga di Saudi Pro League. Emiliano Jonathan disumpah jadi WNI di tanggal 4 September. Emiliano Jonathan akan disumpah menjadi warga negara Indonesia di tanggal 4 September 2025. Rencananya pengambilan sumpah akan dilakukan di Jakarta. PSSI berencana akan menyertakan mereka ke agenda FIFA Matchday Timnas Senior. Tim asuhan dari Patrick Kluivert akan memainkan 2 laga uji coba melawan Taiwan di tanggal 5 September dan juga Lebanon di tanggal 9 September di Surabaya. Ryan Cherki cedera ketika masuk ke dalam timnas Prancis. Hugo Ekitike akhirnya mewujudkan impiannya masuk ke skuad timnas Prancis. Ini setelah cedera yang telah dialami oleh playmaker Man City yakni Ryan Cherki. Cherki harus mundur dari timnas Prancis di kualifikasi bulan ini karena mengalami cedera. Cherki mendapatkan cedera paha kiri yang cukup parah di sesi latihan di pekan yang lalu. Alhasil Deschamps mau tak mau harus memanggil Ekitike yang berpotensi mendapatkan caps pertamanya bersama timnas Prancis. Rayo Vallecano paksa Blaugrana bermain imbang. Barcelona harus menerima hasil imbang setelah dipaksa bermain imbang 1-1 dengan Rayo Vallecano di matchday ketiga La Liga. Gol dari Lamine Yamal melalui eksekusi penalti di menit ke-40 sempat memberikan keunggulan bagi Blaugrana. Akan tetapi Rayo Vallecano berhasil menyamakan skor lewat gol voli spektakuler dari Fran Perez, yang dimana gol tersebut membuat supporter tuan rumah meledak kegirangan. Hasil tersebut menghentikan tren positif besutan dari Hansi Flick yang sebelumnya tampil meyakinkan dalam 2 laga awal. Pichimol akui salah batalkan gol Fulham ke gawang Chelsea. Badan wasit sepak bola Liga Inggris yakni Pichimol mengakui ada kesalahan dari ofisial di laga Chelsea versus Fulham. Gol Fulham tak semestinya dianulir oleh wasit. Kepala Pichimol yakni Howard Webb telah berbicara dengan Fulham dan mengakui keputusan menganulir gol itu adalah yang salah, sebagaimana yang dilaporkan oleh Sky Sport. Keputusan itu disebutnya tak memenuhi syarat intervensi dari VAR, yakni kesalahan jelas dan pasti dari wasit di atas lapangan. Manchester City catat start terburuk dalam 21 tahun. Manchester City kembali mengalami kemunduran performa di pembukaan musim Premier League 2025-2026. Kekalahan dramatis dengan skor akhir 1-2 melawan Brighton membuktikan bahwa klub pemegang 6 gelar dari 7 kampanye terakhir mereka masih terjebak dalam dilema ketidakstabilan. Kendati situasi mendesak, Pep Guardiola berupaya meredakan ketegangan. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa perjalanan musim masih sangatlah panjang. Tendangan bebas Szoboszlai patahkan perlawanan Arsenal di Anfield Stadium. Liverpool sekali lagi memperlihatkan kekuatan mereka di kandang sendiri dengan mengalahkan Arsenal dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan lanjutan Premier League di minggu kemarin. Kemenangan ini turut mempertahankan catatan tanpa kekalahan Liverpool di pembuka musim dan memuncaki klasemen sementara. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut diciptakan oleh Dominik Szoboszlai lewat eksekusi tendangan bebas yang sangat memukau. Untuk Arsenal, hasil tersebut semakin mempertajam catatan negatif mereka di Anfield Stadium, di mana The Gunners belum pernah berhasil meraih kemenangan di markas Liverpool sejak tahun 2012. Baru 2 pertandingan Erik ten Hag sudah diancam dipecat. Posisi dari Erik ten Hag sebagai pelatih Leverkusen mulai dipertanyakan hanya setelah 2 laga Bundesliga. Pelatih berkebangsaan Belanda tersebut menghadapi tekanan besar akibat performa tim yang jauh dari ekspektasi. Absennya pernyataan dukungan dari jajaran pengurus klub semakin memperumit situasi dari Erik ten Hag. Sikap bungkam dari Sporting Director Sam Robles sebagai petinggi lainnya juga mengirimkan sinyal negatif yang sangatlah jelas. Ten Hag kini tengah berlomba dengan waktu untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pilihan yang tepat bagi Leverkusen.
Diminta ke London, Nicholas Jackson ngeyel ingin tetap gabung Bayern Munchen. Penyerang Chelsea Nicholas Jackson dikabarkan enggan menuruti permintaan klubnya untuk kembali ke Inggris. Sang striker dikabarkan masih ingin untuk mengupayakan transfernya menuju Bayern Munchen. Dilansir dari Sky Sport, Jackson membangkang atas permintaan Chelsea tersebut. Ia dikabarkan tetap berusaha untuk menuntaskan transfernya menuju Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Jackson dan sang agen tak menuruti permintaan dari Chelsea untuk kembali ke Inggris. Drama gaji di balik batalnya Real Betis datangkan Antony. Real Betis menarik diri dari upaya untuk bisa mendatangkan Antony di musim panas ini. Klub Spanyol itu enggan memenuhi permintaan gaji winger milik MU tersebut. Masalah muncul saat harus membayar gaji dari Antony yang masih terikat kontrak di MU hingga tahun 2027 dengan gaji 6 juta pound sterling per musimnya. Gajinya di Real Betis tak akan sebesar itu dan kabarnya ia akan kehilangan pemasukan 4 juta euro karena Real Betis tak menggaji sebesar di MU. Antony sendiri kini meminta agar kedua klub menemukan solusi sehingga ia tak kehilangan uang sebesar itu. Aston Villa resmi datangkan mantan bek dari MU. Menjelang penutupan bursa transfer, Aston Villa resmi mendatangkan mantan bek MU yakni Victor Lindelof. Saat ini kedua belah pihak dalam pembicaraan lanjutan mengenai kesepakatan akhir. Lindelof akan menjalani pemeriksaan medis di Villa dalam waktu yang dekat dan pemain 31 tahun tersebut berstatus sebagai bebas transfer setelah meninggalkan Old Trafford di musim panas ini. Dengan posisinya alami sebagai bek tengah, Lindelof akan bersaing dengan Ezri Konsa, Tyrone Mings, Pau Torres dan juga Lamare Bukarde. Marco Asensio pilih Fenerbahce. Gelandang PSG yakni Marco Asensio dikabarkan lebih memilih untuk melanjutkan karirnya di Fenerbahce ketimbang kembali ke Aston Villa. Kegagalan mendatangkan Marco Asensio menjadi pukulan telak bagi Aston Villa. Sebelumnya mereka juga harus menelan kekecewaan setelah target lain yakni Lucas Paqueta menolak tawaran dari Villa. Aston Villa goda Jadon Sancho. Aston Villa tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan Jadon Sancho dari MU dengan status pinjaman di deadline day bursa transfer. Jika kesepakatan tercapai, maka Sancho bisa mengikuti jejak dari Marcus Rashford yang sebelumnya juga pernah dipinjamkan ke Aston Villa pada paruh kedua di musim yang lalu. Bagi Villa, kehadiran Sancho bisa menambah kreativitas di lini serang mereka yang masih kurang tajam sejauh ini. Kobbie Mainoo ngotot tinggalkan MU. Kobbie Mainoo semakin mendekatkan diri dengan kepergian dari Manchester United menjelang berakhirnya periode bursa transfer. Gelandang bertalenta itu dilaporkan mengalami frustasi yang berat akibat sedikitnya peluang yang tampil yang diberikan oleh Ruben Amorim. Antusiasme dari berbagai klub Eropa terhadap Mainoo kini terus mengalir. Marseille dan juga Napoli termasuk ke dalam daftar tim yang secara serius memantau perkembangan situasi dari sang gelandang tersebut. Dikabarkan kedua klub tersebut diyakini mampu menawarkan jaminan waktu bermain secara reguler yang sulit diperoleh Mainoo di MU saat ini. Perkuat lini pertahanan, AC Milan sasar bek tangguh milik Liverpool. Klub Serie A AC Milan dikabarkan memiliki target transfer baru di musim panas ini. Rossoneri disebut akan mencoba untuk bisa mendatangkan Joe Gomez dari Liverpool. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Allegri sangat tertarik untuk bisa memanfaatkan jasa dari Gomez di skuad AC Milan. Gomez sendiri memiliki posisi asli sebagai bek tengah, namun ia juga kerap dimainkan sebagai bek sayap dan tampil cukup baik di posisi tersebut. Rossoneri disebut sudah mengirimkan penawaran resmi mereka kepada manajemen Liverpool. Meski demikian, Romano tidak menyebutkan nilai spesifik dari tawaran tersebut. Jamie Vardy merapat ke Cremonese. Mantan bintang Leicester City yakni Jamie Vardy tinggal selangkah lagi menyelesaikan kepindahannya ke klub Serie A yakni Cremonese. Sumber internal klub promosi itu membenarkan kepada AVB bahwa mantan penyerang Leicester City itu tiba di Milan pada malam hari untuk bisa merampungkan kontrak berdurasi selama 1 musim. Dan nanti ada opsi perpanjangan jika Cremonese mampu bertahan di kasta tertinggi Liga Italia di musim ini.
AC Milan percepat proses transfer dari Adrien Rabiot. Klub Serie A AC Milan dikabarkan serius dalam upaya mendatangkan Adrien Rabiot di musim panas ini. Rossoneri disebut sedang mempercepat langkah untuk bisa mendatangkan sang gelandang tersebut. Romano melaporkan bahwa Marseille pada dasarnya tidak akan menghalangi kepergian Rabiot menuju AC Milan. Tawaran sebesar 15 juta euro dipastikan sudah cukup untuk bisa memboyong mantan pemain Juventus itu ke San Siro di bursa kali ini. AS Roma resmi pinjam Kostas Tsimikas. Kostas Tsimikas tidak akan menghabiskan musim ini sebagai pemain Liverpool, sebab Liverpool baru saja meminjamkannya Tsimikas menuju AS Roma. Dalam kontrak peminjaman, Roma membayar penuh gaji dari Tsimikas sebesar 4,5 juta euro per tahun atau sekitar 86 miliar rupiah. Tidak ada klausul pembelian permanen alias Tsimikas akan langsung balik ke Liverpool ketika kontrak peminjamannya habis di tahun depan. MU putuskan kejar lagi Emiliano Martinez. Klub Liga Inggris yakni Manchester United dikabarkan masih kesengsem dengan sosok dari Emi Martinez. Setan Merah dilaporkan kembali mengejar kiper milik Aston Villa tersebut. Ruben Amorim kini memutuskan mengejar lagi sang kiper karena ia kecewa dengan performa dari Altay Bayindir dan juga Andre Onana. Proses negosiasi kini masih terus berlanjut dan belum diketahui apakah Aston Villa berkenan merubah pikirannya atau tidak mengenai status dari sang kipernya tersebut. Liverpool resmi pecahkan rekor transfer IPL demi Alexander Isak. Drama transfer Alexander Isak di musim panas ini telah resmi berakhir. Liverpool dikabarkan telah mengamankan transfer striker andalan dari Newcastle United tersebut. Liverpool harus membayar sekitar 130 juta pound sterling untuk sang striker. Angka ini memecahkan rekor transfer termahal Premier League untuk saat ini. Ia dikabarkan telah berangkat menuju Liverpool dan ia akan menjalani tes medis di Merseyside di hari ini. Donnarumma resmi gantikan Ederson di Manchester City. Manchester City telah menemukan kiper baru untuk memperkuat tim mereka menggantikan Ederson yang kini resmi meninggalkan Manchester City. Menurut laporan dari Romano, Man City dan PSG sudah sepakat tentang transfer dari Donnarumma. Sang kiper akan dijual ke City secara permanen dengan biaya mencapai 30 juta euro. Donnarumma sendiri menggantikan Ederson yang pergi menuju Fenerbahce.